Hujan teman-teman, deras sekali, gelapnya ya. Ini masih mendung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tadi ceritanya malam ini itu hujan. Tadinya mau ngonten sore tapi malah hujan deras. Jadi nggak jadi ngonten sore. Jadi ngontennya agak malam teman-teman. Mana ya? Nyariin sesuatu nggak ketemu, lupa naruh. Banyak yang request tentang burung ya, burung dan burung. Apalagi teman-teman yang kira-kira teman-teman ingin tahu dari ya, pengalaman saya ya. Ya mungkin pengalaman saya, kalau ngomong pengalaman itu belum bisa dikatakan masih jauh lah. Karena ya perlu diingat, di atas langit masih ada langit, seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin sekedar sharing pengalaman, jadi untuk saya pribadi juga enggak merasa saya itu paling bisa, paling ngerti, paling lah seperti itu. Hanya sekedar sharing. Cuman kadang-kadang namanya sosial media ini ataupun di dunia perburungan itu banyak panas-panasan lah seperti itu. Banyak yang menggoreng. Tapi ya anggaplah angin lalu teman-teman. Karena yang perlu diingat itu satu, apa yang kita lakukan dengan niat baik ya insya Allah diterima dengan baik lah. Walaupun kadang-kadang ya memang ada beberapa yang memang kita berusaha untuk berbuat baik pun kadang masih dicacati ya, ataupun apa ya kalau orang bilang tuh, ada yang nggak suka seperti itu loh. Tapi ya biarlah teman-teman, yang jelas sesuatu apa yang kamu terima itu ataupun kamu panen, ya itulah yang kamu tanam ataupun kamu tabur lah seperti itu. Oke, kembali lagi ke dunia perburungan. Aku mendapatkan request tentang murai batu koslet ya. Murai batu koslet itu seperti apa sih ya? Kalau murai batu koslet itu versi saya ini loh. Itu seperti apa sih? Murai batu koslet itu cenderung dia itu tetap narung, cuman nggak banyak gerak, nggak banyak, istilahnya nggak banyak aktivitas loncat lah. Dia lebih ke satu titik dan hanya kebanyakan tuh hanya main kepala sama sesekali ketekan ekor lah. Nah, yang dominan itu apa? Yang dominan itu isian, seperti itu. Tetap vektor. Ada juga yang memang dari gaya itu nggak vektor, tapi tetap vektor. Namanya murai batu itu kalau dibilang nggak vektor itu nggak mungkin, karena nggak vektor, dia nggak akan berani bunyi teman-teman, seperti itu. Beda dengan burung yang memang bisa dikatakan burung-burung koloni, ya kan? Kalau murai batu ini kan memang terlahir sudah vektor, makanya ya pasti apa ya, narung. Kalau ngomongin kosletnya murai batu itu tetap narung seperti itu. Nah, untuk prosesnya itu seperti apa sih murai batu? Murai batu ini panjang teman-teman. Proses untuk mencapai di titik itu tuh panjang. Mungkin bisa sampai 1 sampai 2 kali mabung. Itu pun kalau berjalan dengan mulus, namanya hambatan itu pasti ada. Pasti ada yang namanya hambatan, entah itu dari segi kondisi burung tersebut atau memang dari perawatan yang bisa dibilang itu kurang kontinu lah. Ada pula dari
pemberian extra fooding yang memang bisa dikatakan juga ya asal-asalan seperti itu. Nah, untuk proses pertama itu biasanya ataupun yang sering dilakukan, ini versi saya ya. Untuk murai batu tuh main jemur dulu teman-teman. Dari muda itu memang dia itu nggak pernah dilombakan, jadi cenderung dia itu hanya dijemur setiap hari, ya beri extra fooding jangkrik tetap. Terus habis pemberian extra fooding tuh dominan tuh setelah aktivitas penjemuran. Jadi untuk pemberian extra fooding itu setelah aktivitas penjemuran teman-teman. Nah, untuk pemberian kroto sendiri namanya kita moles burung, jangan kebalik ya. Moles dengan rawatan yang memang keseharian untuk sudah mulai kena lomba ataupun untuk lomba. Jadi pemberian krotonya itu sebelum dijemur. Jadi keseharian itu keluar, berikan kroto sedikit ya, jemur. Tapi tunggu si murai ini selesai mengkonsumsi krotonya ataupun memakan krotonya teman-teman. Nggak bisa langsung buat jemur karena nanti kering. Bahkan kadang ada semutnya ya. Jadi seperti itu lah. Nanti setelah aktivitas jemur, teman-teman ini bisa diberikan extra fooding lagi, yaitu berupa jangkrik teman-teman. Nah, itu dilakukan berulang-ulang setiap hari dan berulang-ulang. Jadi nggak memikirkan mandi keramba seperti itu. Nanti ketika badannya udah bagus, sudah singset dan materinya itu sudah ada, walaupun sudah hanya sekedar ngeriwek ya. Dan di sini saya tekankan untuk jangkrik ini nggak usah banyak, hanya 3-5 ekor. Karena memang diberikan kroto. Kroto itu bisa setiap hari boleh, yang penting tidak over. Coba kalian berikan 1 sendok makan, kalian lihat kalau yang dimakan tuh langsung full habis, ya berikan lagi tambah porsinya. Tapi rata-rata burung itu nggak akan mau kalau diberikan banyak terus, itu rata-rata nggak akan mau. Kenapa? Karena dia rawatan mandi jemur itu dominan extra fooding itu turun teman-teman. Nggak kayak rawatan pekerja itu cenderung dokoh lah saya bilang. Nanti setelah lakukan seperti itu, setelah mulai mabung, teman-teman bisa lanjut ke rawatan mabung ya, murai batu. Mungkin di konten saya sudah ada, saya sendiri juga sampai lupa. Kalau memang belum ya silahkan request nanti ya. Teman-teman bisa masuk ke rawatan ambrol bulu dari yang rawatan sebelumnya itu penjemuran. Nah, untuk rawatan pertama ini bisa mandi dengan batok kelapa ya, air ataupun bak mandinya itu pakai batok kelapa. Nah, kesehariannya itu tetap tempatkan di satu tempat, jangan dipindah-pindah. Karena apa? Kalau mbok pindah-pindah, biasanya burung ini setiap pindah tempat itu kan butuh adaptasi. Nah, maksud saya kenapa nggak dipindah-pindah? Kita main kayak stamina dulu, terus mental dulu penjemuran kan. Nanti kan dia faktornya itu mentalnya bagus, staminanya juga bagus. Nanti kalau udah mulai mabung, teman-teman ini masuk ke rawatan mabung sampai selesai ya. Nah, dari selesai mabung mulai bulu itu kan tumbuh bulu lah, anggap aja dorong bulu. Di situ teman-teman bisa rawatannya itu hentikan penjemuran, itu masuk ke rawatan bentuk power, sama seperti cucak hijau modelnya. Cuman untuk yang ini jangan di full kerodong, karena kita main dosis tinggi ya, bisa di full kerodong. Cuman kan agak ya kalau bisa dibilang tuh kalau mau main burung itu jangan setengah-setengah lah, di fullin. Kita jaga-jaga, kalau mau full kerodong jaga-jaga burung ini cabul nantinya. Makanya jangan di full kerodong, buka kerodongnya aja depannya, tetap kerodong tapi
resletingnya dibuka ya, ataupun dibuka depannya lah. Keseharian itu seperti itu, penempatannya juga di situ, ya bisa dikeluarkan pagi. Ketika kita memberikan extra fooding, tetap burung itu wajib diturunkan untuk burung-burung lomba ya. Diambil kandangnya, sangkarnya turunkan, baru diberikan extra fooding. Jangan dibiasakan kandang gantung beri extra fooding dicepuk langsung, nanti takutnya mengakibatkan burung ini terbiasa melihat manusia itu kalau memang dia lapar itu turun ke karpet. Seperti itu ngatasinya. Nah, sesekali ya bolehlah jadi teman ngopi, kita taruh bawah, dibuka ya, nggak masalah. Yang penting burung ini posisi sendiri, jangan ada murai batu lain, seperti itu. Jadi dia itu agar bisa menguasai ataupun beradaptasi dengan teritorialnya, powernya juga dapat ya. Power itu kan volume, bentuk power, bentuk volume. Cuman kan yang ditonjolkan ini memang kalau bentuk power ini kan volume. Terus vektor, naluri vektor itu kan mengikuti teman-teman, seperti itu. Jadi kalau ngomong bentuk power ini kan memang menurut saya pribadi itu hanya volume. Agar dia mau bunyi. Nah, gampangnya itu seperti itu. Tujuannya itu ya volumenya kenceng, mau bunyi yang pertama. Yang kedua volumenya kenceng. Yang ketiga ini bonus teman-teman. Burung itu jadi nge-play. Jadi kalau untuk hijau kan jadi mentalnya itu ada. Karena dia setiap bunyi mau jamtrok seperti itu. Nah, nanti ketika dia udah mulai dorong bulu, itu kan mandinya ini, cepuknya ini diganti, mulai kenalkan keramba teman-teman. Kenalkan keramba, jangan mbok kenalin cepuk terus. Nanti kalau setelah mabung itu kan istirahat lama ya dari mandi. Itu kalau mbok kenalin cepuk batok kelapa ya terus di situ lagi nanti. Kalau diajarin keramba agak sulit. Seperti itulah kita mau ngajarin keramba, ketika dia selesai mabung ini kan seperti ada tekanan lah, nggak baik seperti itu. Jadi burung merasa tertekan, mentalnya itu juga pasti turun. Makanya ketika selesai mabung mulailah kenalkan keramba. Seperti itu. Nanti untuk kedepannya itu burung ini jadi kayak nggak ada tekanan lah, yang jelas itu seperti itu. Jadi mudah beradaptasi, mudah menguasai, seperti menguasai teritorial lah. Mentalnya juga bagus, volumenya juga oke. Dan jangan lupa teman-teman ya, pemasteran waktu pas dorong bulu juga bagus. Untuk waktu pemasteran itu kalau bisa untuk versi saya menyarankan siang hari di jam-jam mungkin jam-jam 11:30 sampai jam 3 sore. Selebihnya yaitu bonus. Dan biasakan keluarkan burung atau memberikan extra fooding kepada burung itu di jam-jam di atas jam 10 ya. Dan terlalu pagi. Karena apa? Karena durasi lomba itu kan di sore hari. Kalau terlalu pagi nanti siang diberikan extra fooding lagi sebelum berangkat, nanti timbulnya kekenyangan. Seperti itu. Makanya kalau udah mulai kena lomba ini, yang perlu diperhatikan teman-teman, nantinya ya untuk murai batu yang koslet ini, yang perlu diperhatikan itu durasi mandi, pagi dan sore ataupun sore hari. Paginya ini tetap ya di atas jam 10, sorenya ya bisa asar, tinggal pilih. Kalau terlalu agresif bisa mandikan 2 kali, tapi kalau memang sudah dirasa cukup ya tetap mandinya sekali saja, seperti itu. Nah, untuk materi itu kan tergantung dari pemasteran. Kalau burung nggak dimasterin ataupun nggak ada materinya ya sampai hantu blau yang ngukluk terus. Tapi kalau memang burung ini dimasterin, insya Allah tingkat kecerdasannya juga lebih ya, dan juga didukung dengan extra fooding yang cukup, nantinya burung ini akan cerdas, dibantu dengan perawatan yang bagus lah, seperti itu.
Nanti biasanya untuk settingan lapangnya tetap menggunakan ulat Hongkong, tidak menggunakan kerutu teman-teman. Tidak menggunakan kerutu, hanya menggunakan ulat Hongkong. Sama kayak cucak hijau, cuman versinya itu kalau murai batu ini untuk pertama itu di fullin aja, daripada teman-teman tak 2 ulat Hongkong, 3 ulat Hongkong, di fullin aja kalau mau. Ya, nanti teman-teman tinggal kurangin. Nah, setelah pasca lomba jangan lupa dimandikan untuk murai batu ataupun diablak. Jaga-jaga burung ini supaya tidak stres karena habis digantang dan juga suhu badannya tinggi, takutnya nanti dia stres cabul. Jadi jaga-jaga seperti itu. Jelas ya teman-teman. Nanti untuk kedepannya disambung di next video. Terima kasih yang udah menyimak dan sudah selalu support lah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan untuk teman-teman tetap jaga kesehatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.